Hi everyone, welcome back to another edition of Skincare 101 with me, Afia Segaf. Kali ini saya mau kasih rekomendasi berbagai macam sunscreen yang bisa kamu sesuaikan dengan budget kamu, jenis kulit kamu, dan lain-lain. Pengen tahu apa aja rekomendasinya? Tonton terus! Produk pertama yang mau saya rekomendasikan itu adalah ini dia, Biore UV Perfect Milk SPF 50 PA++++. Ini produk pernah saya bahas di video drugstore skincare haul saya waktu itu, dan memang saya suka banget sama sunscreen ini. Jadi ini tuh physical sunscreen ya, jadi memang waktu dipakai ada sedikit white cast-nya, tapi walaupun seperti itu kamu ratain aja, udah gitu kamu timpa dengan primer atau foundation, white cast-nya nggak akan bertahan lama sih. Nah cuma ini tuh saya sukanya karena memang dia menghasilkan finish yang agak velvety, cenderung matte gitu ya, dan nggak greasy sama sekali. Tapi sunscreen itu ada alkoholnya, jadi untuk yang kulitnya sensitif sama alkohol atau yang cenderung kering biasanya menganggap sunscreen ini tuh drying gitu. Jadi kalau misalnya kamu kulitnya berminyak, menurut saya ini pas banget. Tapi kalau kamu kulitnya cenderung kering, nanti saya ada rekomendasi produk sunscreen yang lain. Harganya kalau dikursin sekitar Rp140.000. Memang belum terlalu banyak tersedia di drugstore di sini di Indonesia. Ada yang pernah lihat sih di Ion Mall katanya. Kalau di Malaysia atau di Singapura itu udah bisa dibeli di drugstore-drugstore di sana. Nah, kalau untuk kulit kamu yang cenderung kering, saya juga rekomendasi ini produk sunscreen dari Biore juga. Kalau yang ini namanya Biore UV Aqua Rich Watery Essence, juga mengandung SPF 50. Ini teksturnya memang lebih creamy ya, walaupun sebenarnya sih dia lotion yang light juga sih, dan juga nggak terlalu greasy gitu ya, tapi memang less drying daripada yang si UV Perfect Milk itu. Jadi dua-duanya ini produk sunscreennya Biore ini tuh dua-duanya juara, saya rekomendasi dua-duanya, tinggal kamu sesuaiin aja sama jenis kulit dan preferensi kamu sendiri. Harganya juga sekitar Rp140.000. Ini juga belum terlalu banyak yang jual di drugstore-drugstore di Indonesia. Di Ion Mall juga ada, tapi kalau beli online sih udah lebih banyak sih online seller yang menjual si Biore UV Aqua Rich Watery Essence ini. Nah kalau pakai ini tuh enaknya dia tuh kayak ada cooling sensation-nya gitu, jadi seger gitu dipakainya ke kulit. Terus memang watery banget, tapi cepat menyerapnya. Tapi ya itu nggak bikin kulit kering dan kulit kerasa lembab. Dan setelahnya kalau kita pakai primer atau pakai foundation itu enak-enak aja. Produk berikutnya ini sunscreen yang jadi favorit banyak orang, yaitu Skin Aqua UV Melt Milk SPF 25 PA++. Ini sempat jadi sunscreen favorit saya pakai. Mungkin saya repurchase kayak 3-4 kali gitu ya, saya udah nggak inget lagi, pokoknya sering banget saya pakai ini. Karena memang ini sunscreen yang aman banget untuk kulit saya yang cenderung sensitif. Jadi memang ini ada tulisannya sih, dry to sensitive skin. Produk sunscreennya Skin Aqua ini tuh ada berbagai macam jenis, ada yang tutupnya biru, ada yang putih. Nah itu ditujukan untuk jenis kulit beda-beda. Ada yang gel itu untuk kulit berminyak, ada yang milk, ada yang whitening gitu. Nah kalau yang tutupnya pink ini, itu untuk dry to sensitive skin. Nah ini kan bisa dipakai untuk face and body ya. Itu sih yang saya seneng, karena saya jadi nggak usah beli sunscreen terpisah untuk wajah dan untuk badan, karena dua-duanya bisa dipakai. Dan karena formulanya ringan, jadi memang ya udah kita pakai dalam jumlah banyak pun nggak akan kerasa berat atau greasy sama sekali. Senengnya lagi karena harganya super murah. Ini tuh kalau nggak salah sekitar Rp48.000 dan gampang banget dicarinya, karena kamu bisa cari di drugstore terdekat atau bahkan di beberapa supermarket pun menjual produk ini. Cuma karena ini cuma SPF 25, makanya saya kadang-kadang suka, ini udah cukup belum ya perlindungannya? Walaupun sih sebenarnya katanya kalau SPF 15 ke atas itu udah cukup broad spectrum sih. Cuma kalau misalnya saya mau bener-bener yakin perlindungannya cukup, saya pakai produk sunscreen yang lain yang SPF-nya lebih tinggi. Produk berikutnya, Some Local Love. Ini adalah produk Wardah Sun Care Sunscreen Gel SPF 30.
Ini tuh banyak banget yang nanya ke saya tentang produk ini. Kak, bagus nggak sih sunscreennya Wardah? Kak, bagus nggak sih gitu. Ini saya sempat pakai juga, mungkin sekitar 1 atau 2 tube yang saya pakai. Review saya adalah ini sebenarnya sunscreen yang bagus. Jadi dia itu mengandung aloe vera, ada vitamin E dan provitamin B5-nya juga. Terus SPF-nya 30, jadi cukup banget ya untuk melindungi kulit kita dari sinar matahari. Terus dia juga broad spectrum, jadi bisa melindungi kulit kita dari sinar UVA dan juga UVB. Tapi memang teksturnya sedikit bikin kulit berminyak. Walaupun namanya gel dan sebenarnya waktu dipakai itu tidak kerasa terlalu heavy, tapi entah kenapa kalau di kulit saya nggak terlalu cepat menyerap gitu. Jadi kalau saya ngerasanya di siang-siang hari kulit saya jadi lebih cepat berminyak. Kalau kulit kamu tuh cenderungnya kering, mungkin akan cocok banget sih pakai ini. Tapi kalau kulitnya berminyak, saya nggak terlalu rekomen pakai Wardah ini. Tapi plusnya, produknya ini mudah sekali ditemukan di mana-mana. Harganya juga super affordable, yaitu sekitar 28.000 atau 30.000 aja. Dan saya sih seneng banget ya karena ada brand lokal yang punya produk sunscreen. Karena kita ini kan negara tropis ya, yang sinar mataharinya tuh bener-bener kenceng hampir setiap hari sepanjang tahun. Jadi sebenarnya sih harusnya lebih banyak lagi brand-brand lokal yang menyediakan produk sunscreen. Speaking of local brand, the next product that I'm going to recommend to you is also from another local brand. Kamu pernah dengar nggak brand yang namanya Votre Peau? Nah, ini tuh adalah brand kosmetik atau skincare baru. Memang ini brandnya Indonesia, yang bikin adalah salah satu dokter kulit. Nah, brand Votre Peau ini tuh punya beberapa produk skincare. Salah satunya yang saya udah cobain adalah ini dia, Facial Sun Shield-nya yang mengandung SPF 50. Produk Sun Shield ini selain mengandung SPF 50, juga bisa melindungi kulit kita dari sinar UVA dan UVB. Nah, ini tuh teksturnya memang lebih padat atau lebih creamy daripada sunscreen yang tadi sebelumnya saya rekomendasikan. Tapi pada saat digunakan di wajah tuh menurut saya bagus banget karena gampang banget diratainnya, mudah sekali menyerapnya. Udah gitu, somehow sunscreen ini tuh bikin kulit saya tuh jadi matte gitu. Tapi matte-nya juga bukan yang matte yang bikin kering ya, nggak bikin kering sama sekali. Dan kadang-kadang saya ngerasa kalau misalnya setelah saya pakai sunscreen ini, saya pakai foundation, itu foundation saya jadi lebih bagus tempelnya dan lebih mudah di blend dan lebih tahan seharian. Jadi in a way, ini tuh selain sunscreen berguna juga buat jadi primer. Terus ini nggak penting sih sebenarnya, cuma saya suka banget sama packagingnya si Votre Peau ini, terutama kotak luarnya. Lihat deh, desainnya lucu banget. Dan kalau misalnya kita ngelihat sekilas nggak kayak produk lokal ya. Cuma memang botolnya di dalamnya ya kayak gini aja. Untuk harganya memang ini bukan termasuk produk sunscreen yang murah sih. Harganya itu 220.000 untuk botol isinya 30 ml. Nah, untuk saat ini produk Votre Peau ini baru bisa didapatkan di website mereka, di votrepeau.com. Dan itu tadi saya bilang memang produknya nggak murah sih harganya. Cuma kalau misalnya kamu pengen cobain sunscreen yang bagus banget, made in Indonesia, udah gitu dibikin sama dermatolog, you should give this a try. Rekomendasi terakhir dan yang paling mahal juga itu adalah sunscreen dari Shiseido, namanya Perfect UV Protector. SPF 50+, PA++++, very water resistant wet force. Sebenarnya saya agak ragu-ragu gitu ya merekomendasikan produk ini. Bukan karena kualitasnya, karena kualitasnya bagus banget. This is probably the best sunscreen I've ever tried. Produk ini tuh teksturnya itu kayak light lotion gitu, warnanya sedikit kayak pink. Terus pada saat digunakan tuh cepet banget menyerapnya. Terus di sebagian orang katanya ada white cast, kalau di saya sih nggak ada sama sekali. Udah gitu tuh dia meninggalkan kayak silky finish gitu yang saya suka banget gitu. Jadi nggak berminyak tapi nggak kering juga, tapi kayak silky. Dan ya itu, kalau misalnya setelah pakai itu tuh saya ngerasanya abis itu pakai foundation atau pakai bedak atau whatever, itu gampang banget di atasnya. Terus karena juga dia light formulanya, jadi dipakai banyak pun dia nggak bikin jadi greasy. Walaupun ini kayaknya botolnya kecil banget, tapi ini udah dipakai lama dan sebenarnya nggak habis-habis sih, apalagi kalau kita pakainya hanya untuk di wajah aja. Cuma harganya memang sekitar 500 ribuan, cukup mahal untuk produk sunscreen yang kita gunakan setiap hari. Cuma kalau misalnya kamu punya budgetnya dan kamu pengen nyobain sunscreen Jepang yang kualitasnya bagus banget, then why not buy this one? Ini kamu bisa beli di counter Shiseido di manapun yang ada di Indonesia. Itu dia rekomendasi sunscreen dari saya. Tentunya masih banyak
produk sunscreen di luar sana yang juga bagus-bagus, tapi ya mungkin belum saya cobain ya. Yang udah saya cobain dan bisa saya rekomendasikan adalah produk-produk tadi. Semoga ada yang kamu suka kalau kebetulan kamu lagi cari produk sunscreen. Dan kalau kamu pengen rekomendasiin produk sunscreen favorit kamu juga, bisa tinggalin komen di bawah. Terus, link dari produk-produk yang tadi saya sebutin akan saya taruh di description box di bawah ya. Oh ya, kalau kamu pengen tanya lebih lanjut mengenai sunscreen atau rekomendasi produk skincare lainnya, bisa sapa-sapa saya di Instagram @afiasegar. Atau mungkin kapan-kapan saya bikin Q&A kali ya di Instagram, gimana? Tertarik nggak? Kalau kamu pengen baca review dari produk-produk sunscreen lainnya yang tadi saya nggak sebutin, langsung aja cek ke femaledaily.com. Oke deh, segitu aja sharingnya. Thank you all for watching and see you at the next video. Bye!